Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. 6 pelaku perampokan disertai pelecehan seksual di Kabupaten Banyu Asin akhirnya ditangkap polisi. Sengketa lahan kelapa sawit seluas 15 hektar di Banyu Asin memanas. Polisi mendatangi tempat kejadian. Warga Prabu Muli menyulap daun nanas menjadi serat yang bisa menghasilkan cuan. Informasi pertama, 6 pelaku perampokan disertai pelecehan seksual di Kabupaten Banyu Asin akhirnya ditangkap polisi. Aksi perampokan ini diotaki oleh salah satu pelaku yang merupakan mantan pegawai di toko milik korban. Polisi meringkus 6 orang pelaku perampokan terhadap pemilik toko sembako di kawasan Kenten, Kabupaten Banyu Asin. Keenam pelaku ditangkap di kediamannya masing-masing. Dalam penangkapan, salah satu pelaku berupaya melarikan diri. Aksi saling kejar pun terjadi hingga petugas kepolisian harus menerjang lumpur rawa-rawa untuk menangkap pelaku. Sebelumnya, para komplotan perampok ini mendatangi rumah korban pada malam hari. Pelaku yang berhasil masuk lalu menyekap korban serta menyiram bahan bakar ke sekujur tubuhnya untuk menakuti agar korban memberitahu berangkas penyimpanan uang dan barang berharga. Ironisnya, pelaku bernama Muslimin melakukan pelecehan seksual terhadap korban hingga alami luka. Aksi perampokan ini diotaki oleh Ali Topan yang merupakan mantan pegawai di toko milik korban. Dari perampokan ini, para pelaku menggasak sejumlah uang dan perhiasan dengan total kerugian mencapai 400 juta rupiah. Kebetulan otak dari pelaku ini adalah mantan karyawan yang menjadi di sana. Nah, sehingga dia tahu situasi seluk-beluk rumah tersebut. Dan juga dia membutuhkan jalan. Nah, sedangkan di dalam kegiatan para pelaku ini, salah satu tadi para pelaku itu dia melakukan pelecehan kepada korban dengan tindakan yang agak tidak senonoh ya kepada korban. Cuma dia sendiri, sedangkan yang lainnya juga melakukan mengumpulkan harta benda dari korban dan dibawa lari. Kini polisi telah menyita sejumlah barang bukti berupa senjata api rakitan, mobil, dan senjata tajam. Atas perbuatannya, ke-6 pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Kota Palembang. Seorang kurir narkoba di Banyu Asin diringkus petugas kepolisian usai berinteraksi dengan polisi yang sedang menyamar. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti ekstasi hampir 1.000 butir. Ari Wibowo tak berkutik usai bertransaksi narkoba jenis ekstasi dengan polisi yang menyamar, meminta pasokan pil ekstasi sebanyak 1.000 butir. Transaksi itu berlangsung di Jalan Lintas Sumatera, Palembang, Banyu Asin beberapa waktu lalu. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan 995 butir pil ekstasi siap edar yang telah disembunyikan oleh pelaku di dalam kaleng. Ari mengaku dirinya hanya seorang kurir dan disuruh oleh seorang bandar untuk mengantarkan barang haram tersebut kepada pelanggan dengan upah yang diberikan setelah berhasil. Paket plastik klip yang diduga narkotika jenis ekstasi dengan rincian 9 paket plastik klip narkotika jenis ekstasi logo singa berwarna hijau berisikan 905 butir dengan berat neto 228,53 gram. Kemudian satu paket plastik klip narkotika jenis ekstasi logo Superman berwarna orange sebanyak 90 butir dengan berat neto 33,52 gram dan satu paket plastik klip narkotika jenis ekstasi logo Superman warna oranye dalam bentuk serbuk dengan berat 0,583 gram.
Selain barang bukti narkoba, polisi juga mengamankan 1 unit sepeda motor matic yang digunakan pelaku saat mengantarkan narkoba sebagai barang bukti. Polisi telah mengembangkan kasus ini dan tengah memburu keberadaan bandar besar yang menyuruh pelaku bertransaksi narkoba. Sementara pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman kurungan penjara paling lama 20 tahun penjara. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Banyuasin. Seorang lurah di Palembang mendadak viral setelah mendapat komentar warga lewat akun media sosial karena diduga melakukan pungutan liar atau pungli. Oknum lurah tersebut diduga meminta uang rokok kepada warga yang sedang mengurus surat domisili. Lini masa media sosial dihebohkan dengan unggahan warganet yang menyebutkan seorang oknum lurah Karanganyar, Kecamatan Gandus, Kota Palembang meminta uang rokok kepada warga yang ingin mengurus surat domisili. Menanggapi hal ini, Lurah Karanganyar itu pun membantah adanya pungli seperti yang disebut dalam akun media sosial tersebut. Sang lurah membantah jika dirinya melakukan pungli. Ia menganggap peristiwa tersebut merupakan kesalahpahaman. Dirinya juga menunjukkan surat permohonan maaf yang telah dibuat oleh warga yang bersangkutan. Ia kemudian meminta unggahan yang telah viral tersebut segera dihapus. Lurah Karanganyar, kemarin ada yang viral mengenai saya minta sesuatu ataupun uang ataupun rokok pada warga dan saya nyatakan itu adalah hoax. Kemarin yang bersangkutan sudah meminta maaf dan minta dihapus di Palembang Lip ID, tetapi tidak dihapus. Dan untuk itu kami meminta surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa dia hanya iseng dan menyesal, minta maaf. Kami sebagai pimpinan di wilayah ini memaafkan warga tersebut dan didampingi oleh Pak RT 39 yang bersangkutan sudah buat surat pernyataan dan juga sedikit materai. Terkait hal ini, penjabat Wali Kota Palembang mengatakan jika memang terbukti, oknum lurah tersebut akan diberikan sanksi. Kalau ini memang benar dan terbukti, segera saya suruh inspektorat. Ada inspektorat. Saya minta klarifikasi yang terbukti, kita berikan sanksi yang berat. Kalau itu benar, minta duit itu ya. Itu namanya pungli. Iya, benar Pak. Dirinya meminta inspektorat untuk segera menindaklanjuti kasus ini. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Palembang.